terakhir kita sudah memasuki bulan Desember, bulan Natal. Yeay! Ini dia peraturan ibadah hari ini. Peraturan pertama, teman-teman harus sudah mandi dan berpakaian baju rapi serta wangi layangan kuning. Peraturan kedua, teman-teman harus sungguh-sungguh ya dalam memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Peraturan ketiga, tidak boleh sambil tidur-tiduran, tidak boleh sambil makan, atau tidak boleh sambil main. Peraturan keempat, teman-teman harus mengikuti arahan kakak-kakak ya. Jangan lupa itu semangatnya. Selamat beribadah teman-teman. Salam teman-teman, saatnya kita untuk memperkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan aku dan kubu pertahanan aku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang lebat di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat keteduhanmu. Petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperhatikan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik. Wah, gak terasa ya adik-adik, hari ini itu hari Minggu terakhir di tahun 2020.
Pastinya nih adik-adik masih semangat kan memuji dan menyembah Tuhan? Yes. Yang semangat coba tepuk tangan bareng kami. Nah adik-adik yang masih duduk nih kakak lihat ya. Kakak undang bangkit berdiri semuanya. Wah kayaknya belum semua nih. Coba semuanya bangkit berdiri lagi. Wah udah bangkit berdiri ya. Nah kakak mau ajak kita semua menghitung sambil memuji Tuhan. Tapi pakai bahasa Inggris, oke? Siap semuanya? Siap. Adik-adik, siapa yang masih semangat memuji Tuhan? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Siapa yang masih semangat memuji Tuhan boleh berlompat buat Tuhan Yesus. Seperti ini. Yes, adik-adik. Firman Tuhan katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Katakan amin. Amin. Yuk kita memuji Tuhan. Tepuk tangan sama-sama adik-adik. Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ayo tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sama-sama lambaikan tangan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Boleh senyum adik-adik. Dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sama-sama ya. Puji. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya,
adik-adik yang masih semangat untuk memuji Tuhan, angkat tangannya. Udah, lambaikan. Katakan yes. Sekali lagi ya, angkat tangannya, lambaikan. Katakan yes. Kita mau nyanyi lagi, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Semuanya tepuk tangan. Yeay. Tuhan kita baik. Amin adik-adik. Katakan haleluya. Siap-siap ya. Melukis cakrawala
Yesus baik. Yesus baik. Amin. Oke adik-adik, sekarang adalah waktunya untuk kita dengar firman Tuhan. Mari kakak undang untuk adik-adik yang kecil-kecil, yang sudah gede juga, tenangkan adik-adiknya karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kasih sikap yang terbaik, duduk yang bagus, duduk yang manis, dan kita naikkan penyembahan kita buat Tuhan Yesus. Kami mau selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami. Haleluya. Haleluya. Sama-sama nyanyi adik-adik. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Katakan lagi, dengan apa? Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, oh Yesusku. Angkat tanganmu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ayo adik-adik yang di rumah, kasih sikap yang terbaik, kasih suara yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menyertai kita, sudah melindungi kita hari ini. Katakan, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apakah, dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesus, oh Yesusku. Angkat tangan tinggi-tinggi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
semuanya, adik-adik tutup mata kalian semua. Lipat tanganmu, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, sepanjang tahun 2020 Engkau sudah menyertai kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Kau mengurapi, memberkati kakak sekolah minggu yang akan bercerita, menyampaikan firman Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan dan kami janji akan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, luar biasa hari ini. Kakak percaya nih, adik-adik yang di rumah semuanya sudah gak sabar untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau lakukan 2 hal. Apa ya? Yang pertama, kakak mau lihat adik-adik dulu. Mau intip-intip loh adik-adik dari tempat ini. Bisa Kak, gimana caranya? Bisa adik-adik dengan iman. Coba kakak intip dulu ya, adik-adik di rumah sedang ngapain? Wow, luar biasa. Ternyata adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita kasih tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan Yesus. Nah, yang kedua adik-adik, kakak mau ajak adik-adik semuanya untuk berdoa. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita harus berdoa. Nah, kalau berdoa boleh nggak main-main adik-adik? Nggak boleh. Terus boleh nggak sambil makan? Nggak boleh juga adik-adik. Kalau tidur-tiduran Kak boleh? Oh, tidak boleh juga adik-adik. Jadi, karena kita mau berdoa, kakak undang adik-adik semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya. Sudah semuanya? Kakak yakin semuanya sudah ya. Oke, sekarang adik-adik kita akan berdoa. Nanti kakak akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami juga yakin dan percaya Roh Kudus juga akan membantu kami untuk kami dapat melakukan firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya kita mau katakan amin. Wah adik-adik, hari ini firman Tuhannya tentang apa ya? Oh ya, kakak mau kasih tahu dulu nih. Judul firman Tuhan hari ini adalah Perjalanan Mengikuti Bintang. Apa? Perjalanan mengikuti bintang. Wah adik-adik, kalau kita dengar dari judulnya tadi, wah ini cerita yang menarik adik-adik. Adik-adik penasaran kan? Nah, supaya adik-adik nggak penasaran, kakak akan mulai ceritanya. Ceritanya begini adik-adik. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, orang-orang Majus datang dari timur menuju Yerusalem. Setelah mereka sampai di Yerusalem adik-adik, mereka bertanya-tanya, di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami datang dari timur. Kami datang untuk menyembah Dia. Nah, adik-adik, kemudian Raja Herodes mengumpulkan para imam kepala dan ahli
Taurat. Kemudian dia bertanya, "Hei para imam, ahli Taurat, menurut kalian di mana sih Mesias itu akan dilahirkan?" Kemudian para imam dan para ahli Taurat itu adik-adik menjawab, "Menurut kitab para nabi Tuanku Raja, Mesias itu akan dilahirkan di kota Betlehem di tanah Yudea." Lalu Herodes berbicara kepada orang Majus. Dia berkata, "Anak itu ada di Betlehem. Kalian pergi ke Betlehem, tapi nanti setelah kalian menjumpainya, kalian harus beritahukan ke aku ya." Nah, kemudian adik-adik, setelah orang-orang Majus mendengar kata-kata dari Raja Herodes, kemudian mereka pergi adik-adik. Dan ketika mereka pergi, ternyata mereka lihat, oh, bintang yang mereka ikuti dari arah timur ada di atas sebuah rumah adik-adik. Dan saat itu akhirnya orang Majus itu masuk ke rumah tersebut adik-adik. Dan adik-adik tahu nggak? Ternyata waktu orang Majus itu masuk ke dalam rumah tersebut, ternyata mereka melihat ada anak yang sedang mereka cari itu adik-adik. Wah, mereka sangat bersuka cita. Kemudian adik-adik tahu apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah adik-adik. Kemudian mereka juga membuka tempat harta benda mereka. Kemudian mereka mempersembahkan sesuatu adik-adik. Apa ya Kak? Yang mereka persembahkan adalah emas, kemenyan, dan mur adik-adik. Dan adik-adik tahu itu adalah hal yang sangat berharga adik-adik. Nah, kemudian adik-adik, setelah orang Majus ketemu adik-adik dengan anak yang mereka cari, kemudian mereka teringat, oh iya, Raja Herodes kan berpesan kalau mereka sudah menemukannya, mereka harus memberitahukan kepada Raja Herodes. Tapi adik-adik, ternyata orang-orang Majus ini diberitahu oleh Allah melalui mimpi supaya mereka tidak usah kembali kepada Raja Herodes. Kenapa? Karena ternyata Raja Herodes memiliki rencana yang tidak baik atas Mesias yang telah dilahirkan itu adik-adik. Nah, kemudian atas petunjuk mimpi yang Tuhan kasih, akhirnya orang-orang Majus itu mereka tidak menemui Raja Herodes. Mereka kembali ke negerinya melalui jalan yang lain. Nah, adik-adik, ceritanya luar biasa kan? Menarik, hebat. Wah, kakak percaya adik-adik, setiap firman Tuhan yang kita dengar pasti banyak hal-hal yang luar biasa yang dapat kita pelajari. Terus kalau hari ini apa yang kita pelajarin Kak? Nah, kakak mau kasih tahu nih adik-adik. Yang pertama yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan hari ini adalah hidup kita harus sesuai dengan petunjuk Tuhan. Caranya gimana? Caranya tidak ada yang lain adik-adik, yaitu adik-adik di rumah termasuk juga kakak nih. Kita harus banyak baca firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu isinya adalah perkataan Tuhan, di mana di situ ditulis apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Contohnya nih, adik-adik kan beberapa hari yang lalu sedang ulangan kan? Nah, di Alkitab dikasih tahu loh, kita harus bagaimana waktu ulangan. Contohnya apa adik-adik? Tidak boleh malas belajar. Kemudian apalagi ya? Oh, saat ulangan tidak boleh menyontek. Itu contohnya adik-adik ya. Jadi hal yang pertama adalah hidup kita harus sesuai dengan petunjuk Tuhan. Yo, luar biasa kan adik-adik? Kemudian coba yang kedua, apalagi yang kita pelajari ya? Oh, yang kedua adalah Tuhan
Tuhan adalah satu-satunya Allah yang patut disembah dalam hidup kita. Berarti yang lain nggak boleh, Kak? Nggak boleh. Karena memang hanya Tuhan Yesus adalah Tuhan satu-satunya yang harus kita sembah. Kak, kalau aku main gadget boleh nggak baca Alkitab? Nggak boleh. Itu namanya adik-adik sudah memiliki berhala di dalam adik-adik. Kak, kalau aku nggak ibadah, boleh nggak, Kak? Aku mau pergi jalan-jalan. Itu juga nggak boleh, adik-adik, ya. Jadi adik-adik kita harus belajar menjadikan Tuhan Yesus adalah satu-satunya Allah yang kita sembah di dalam hidup kita. Wow, yang poin yang kedua juga ya luar biasa, adik-adik. Terus apa lagi ya, adik-adik, yang ketiga? Oh, ada ya, Kak, yang ketiga? Ada, adik-adik. Kan tadi Kakak bilang, waktu kita dengerin firman Tuhan, kita akan dapat banyak hal. Nah, adik-adik, hal yang ketiga yang tidak kalah luar biasanya adalah kita mau belajar. Belajar untuk apa, Kak? Belajar untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Contohnya apa, Kak? Kasih duit yang banyak ya buat Tuhan. Bukan, adik-adik. Oh, kalau begitu kasih mobil yang bagus buat Tuhan. Bukan juga, adik-adik. Lalu apa? Nah, adik-adik, Tuhan gak mau itu semua. Tapi yang Tuhan mau adalah kita memberikan hidup kita. Kita memberikan hati kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Caranya gimana? Contoh ya, adik-adik, nih. Waktu adik-adik beribadah, adik-adik harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Waktu berdoa nggak boleh main-main ya. Jadi adik-adik harus belajar nih mulai hari ini ya. Kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Nah, kakak mau tanya, siapa adik-adik yang hari ini mau belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan? Kakak mau? Wah, adik-adik juga pasti mau. Hore, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, kakak percaya nih, ketiga hal tadi nih, kalau Kak Dian lakukan, adik-adik juga lakukan, kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, selesai firman Tuhan hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, kita mau baca ayat hafalan dulu. Ada di mana, Kak, ayat hafalannya? Adik-adik mau tahu? Coba duduk yang manis. Oke, Kak Dian akan kasih tahu. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini adalah tertulis di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8. Kakak ulangin ya. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8. Bunyinya adalah, mendekatlah kepada Tuhan dan Ia akan mendekat kepadamu. Kakak ulangin sekali lagi ya. Mendekatlah kepada Tuhan dan Ia akan mendekat kepadamu. Adik-adik hafalin ya. Terus jangan dihafalin aja, adik-adik, tapi harus dilakukan. Amin. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Luar biasa. Oke adik-adik, firman Tuhan sudah selesai hari ini. Sebelum kita akhiri ibadah hari ini, kita mau berdoa dulu. Kakak undang semua tutup mata, lipat tangan. Nanti Kak Dian akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sangat luar biasa yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, ajarin kami Tuhan untuk kami hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ajarin kami juga untuk kami menjadikan Tuhan sebagai Tuhan di dalam hidup kami. Dan ajarin kami juga Tuhan untuk kami belajar untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Ajarin kami, mampukan kami untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ayo adik-adik kita yang percaya, kita mau katakan
Amin. Lonceng Natal telah berbunyi. Shalom teman-teman. Sekarang waktunya kita memberi. Yeay. Tapi bentar, sebelum memberi kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau memberi. Berkati persembahan kami supaya bisa menjadi berkat untuk semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, bagi teman-teman yang mau memberi bisa bilang ke mama papanya untuk mengirimkan ke rekening di bawah ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
adik-adik, hari Minggu yang luar biasa. Tuhan Yesus sungguh baik, luar biasa. Amin. Sekali lagi kita bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri semuanya. Adik-adik kecilnya, adik koko-koko yang gede. Semuanya kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan sekali lagi dengan sukacita. Terima kasih Yesus. Lambaikan tanganmu adik-adik. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, ya Allah, ya Tuhanku, Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Adik-adik semua angkat tanganmu tinggi-tinggi dan orang tua juga angkat tanganmu dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri kau damai sejahtera. Kiranya segala berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Happy New Year. God bless you.